Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kali ini Dapur Dina mau bikin roti boy atau roti kopi, atau biasa dibilang, ada juga yang bilang Mexican bun. Ini dipopulerkan di Malaysia. Aku baru pernah merasakannya waktu beberapa minggu yang lalu. Jujur, temenku bawain ke sini, ternyata rasanya wow banget, jadi kepengen bikin sendiri. Karena kalau bikin sendiri bisa dibagi-bagikan. Jadi bahan-bahannya yang aku pakai sederhana banget. Buat isinya nanti, isi di dalamnya itu saya mau pakai, ini adalah butter atau mentega yang dingin ya, dingin dan udah saya bentuk kotak-kotak gitu. Sebaiknya untuk hasil yang maksimal menurutku dia harus pakai butter yang salted atau mentega yang asin gitu. Ini isinya. Nah, buat rotinya nanti saya pakai tepung terigu yang serbaguna aja, paling gampang dan semua pasti punya di dapurnya dong. Juga ada garam di sini saya pakai, mentega atau butter, pakai margarin juga bisa. Dan juga pakai gula halus. Untuk hasil yang maksimal saya pakai gula halus. Ragi saya pakai ragi yang instan. Juga 1 butir telur dan saya pakai di sini air biasa aja. Jadi nggak pakai susu tapi pakai air aja. Tetap rasanya akan wow. Nah, untuk di atasnya itu dilumurin di lapisan atas rotinya nanti, saya akan pakai kopi. Saya pakai kopi yang instan. Ini kopi instan yang nggak pakai susu atau apapun, plain kopi aja. Dan saya pakai telur juga 1. Saya pakai vanili, atau kalau mau dan punya bisa pakai vanilla ekstrak. Saya pakai butter atau mentega, pakai margarin juga bisa. Dan ini adalah gula halus juga tepung terigu serbaguna. Udah, itu aja bahan-bahannya. Jadi di sini garam dan terigunya udah di sini. Raginya langsung aja karena saya pakai ragi instan, bisa langsung. Pastikan raginya dalam keadaan yang bagus ya. Saya baru buka jadi pasti dia bagus. Dan ini adalah gula halusnya, langsung aja diaduk rata dan telurnya bisa langsung masuk. Jadi semuanya aja, kecuali yang saya nggak masukin, masukinnya terakhir adalah menteganya. Iya sayang, tunggu ya, mama bikinin roti boy, oke? Tanganku udah dicuci bersih ya. Oh ya, ini aku lupa bilangin, ini adalah tepung yang aku sisihin tadi, 1 sendok makan dari 500 gram tepung yang aku pakai. Ini yang aku sisihin tadi ya. Sekarang mau langsung aja di bidang datar, saya pakai talenan. Langsung di baskom ini pun bisa. Jadi ditekan sedikit sampai dia menyatu. Diputar, ditekan, diputar, ditekan. Sekarang lah menteganya masuk. Bisa jadi kira-kira ini 3 bagian ya. Jadi dioles gini aja, terus diuleni lagi, dilipat, ditekan sedikit dengan bagian tangan yang di sini, dilipat, ditekan sedikit. Ini bagian yang terakhir dari menteganya, langsung aja semuanya. Kira-kira 10 menit akan saya uleni seperti ini. Sekarang supaya gampang aku nunjukin ya. Ini sekarang datang si tepungnya. Di sini sedikit, di adonannya juga sedikit. Kayak gini. Tidak usah berlebihan ngadonnya. Tambahin sedikit lagi. Tepungnya nggak usah banyak-banyak. Tadi kita sisihin cuman bener-bener 1 sendok makan. Ini tepung yang terakhir, semuanya aja langsung, nggak masalah. Lihat tangan saya udah bersih karena teradon semua di sini, dan bidang datarku juga bersih. Ini adon yang aku mau. Kita diamkan dia. Pakai minyak di baskom yang sama aja nggak apa-apa. Secukupnya aja minyak. Mungkin 1 sendok teh minyaknya, dioles di semua bagian baskom. Ada sisanya di tangan sedikit, nggak apa-apa. Kayak gini.
Kita akan tunggu dia. Tutup pakai serbet biasa aja. Taruh di bagian terhangat di dapur sekitar 45 menit udah bisa kita olah lagi. Sekarang sambil tunggu rotinya naik, saya mau bikin lapisan luarnya. Ini dengan air panas buat di kopinya. Secukupnya aja, sedikit aja, mungkin 1 sendok makan ya. Hanya untuk melarutkan dia aja. Mentega dan gula halusnya kita kocok sampai dia menyatu dengan baik. Hati-hati biar dia nggak berhamburan ya. Barusan biar nggak berhamburan di kecepatan rendah dulu, terus kecepatan tinggi sekitar semenit aja ya. Udah semenit langsung aja dia nyatu dengan sangat baik, warnanya juga agak jadi kuning pucat. Telurnya langsung aja sekalian sama si vanili atau pakai vanila ekstrak juga sekarang lah saatnya. Kopinya juga langsung aja, semuanya langsung sekalian. Kocok sampai dia kecampur dengan baik, kecepatan tinggi ya. Mau pastiin biar yang di dinding-dinding sampingnya itu juga kocok rata. Ini udah sekitar 1 menit, kayak gini kira-kira hasilnya. Tepungnya mau langsung aja sekalian semuanya, pelan-pelan aja dulu di kecepatan rendah sampai dia benar-benar keaduk rata, udah gitu aja. Ya, ini udah jadi buat lapisan atasnya. Saya mau tutup aja langsung. Dan bisa disimpan di kulkas. Ini udah 45 menit, kalau punya waktu 1 jam silahkan. Saya 45 menit karena raginya juga ragi instan. Dia udah naik. Sekarang adonannya langsung aja, tangan udah dicuci ya. Langsung aja di sini. Aku mau timbang dia, saya mau bikin sekitar 20 roti boy. Saya mau timbang dia kira-kira 20 gram. Sudah 20 gram sebanyak 20 ya, kira-kira aja. Ada yang 19, ada yang 21. Jadi dengan adonan ini, apa yang saya mau lakukan? Saya mau pipihkan kayak gini, terus mau kuisi butter. Butternya dikira-kira aja, nggak usah terlalu banyak, tapi juga jangan sampai terus ya kira-kira ya, ditutup kayak gitu, dicubit-cubit dengan baik kayak gitu kira-kira, taruh seperti ini. Nah ini juga kayak gitu, saya mau pipihkan. Terus butternya, ini butternya dingin ya dari kulkas, nggak usah terlalu banyak, secukupnya. Pastiin dia dicubit-cubit kayak gini. Nah, sampai semuanya selesai, oke? Udah semuanya, sekarang ini aku timbang beratnya berapa, terus dibagi 20. Yang ini yang udah rapi, yang udah ada butternya, yang masih berantakan berarti belum isi dalamnya. Nah, contoh 1, aku mau bikin dia bulatan yang cantik seperti ini. Terus aku pipihkan, ya, pipihkan di sini. Pipihkan, terus lebih besar daripada bola-bola yang aku bikin, masukin 1, terus tinggal dibalur, ditutup lagi, kayak gitu kira-kira hasilnya. Tetap dicubit-cubit juga. Nah, sekarang aku pasti bahwa si butternya itu diam di dalam. Kayak gini hasilnya kira-kira. Aku selesaiin dulu ke 20 biji bola-bola ini. Nah, kalau udah seperti ini, saya mau langsung aja panaskan oven saya. Di oven kecilku itu 200 derajat Celcius. Saya panasin dulu sampai dia benar-benar panas sekitar 10-15 menit ya. Aku panasin dulu di api atas bawah. Ini yang paling banyak isinya, paling dulu aku siapin di deket oven. Saya nggak punya piping bag, jadi pakai plastik 1 kilo aja. Kayak gini, ujungnya saya potong sedikit aja, nggak usah terlalu besar.
Secukupnya aja, mungkin setengah dari ini ya, setengah dari rotinya ini, nah, karena nanti dia akan lumer ke bawah. Sekarang langsung aja di oven yang sudah dipanasin. Tadi kan dipanasinnya 200 tuh. Sekarang manggangnya 190 derajat Celcius. Ini udah 20 menit. Yang pertama, wow, kayak gini kira-kira. Ini bisa dilihatin bawahnya kayak gini, warnanya udah kecoklatan. Ini tandanya dia sudah matang dengan baik. Bawahnya kayak gitu. Ini udah yang kedua. Semakin lama semakin bagus hasilnya, iya kan? Isiannya ini kalau terlalu kaku di dalam kulkas bisa didiamkan di suhu ruangan beberapa saat. Didiamkan di luar, nih aku diamkan di luar beberapa saat. Jadi kira-kira dia kayak gini ya. Iya sayang, kayak gini. Jadi nggak terlalu keras, tapi juga nggak cair banget ya. Kira-kira seperti ini. Oke? Di luar gerimis, tahu nggak? Jadi mantap sekali. Wow, seluruh dapurku wanginya luar biasa. Ini sederhana, enak. Belum nyobain udah tahu enak. Oh, udah pasti enak buatan mama ya. Aku makan yang kurang sempurna ya, yang ada kayak gini-gininya. Ini yang terakhir angkat tadi. Wih, luar biasa. Cantik sekali, kelihatin bawahnya ya. Dah, cantik kan? Ini kayak gitu teksturnya. Jadi aku mau liatin dalamnya. Kita potongnya dengan di ini ya, pisaunya harus tajam. Iya, tunggu sayang. Nah, dalamnya kayak gini, ada sedikit kayak kopongnya gitu. Tempat tadi aku taruh iya sayang, oke. Yang nggak ada kopinya buat Il ya. Il duluan. Enak? Wow nggak? Wow gitu. Ini Daniel kuning-kuning karena dia lagi tadi habis makan soto. Aku tadi bikinin dia soto. Daniel tuh belakangan ini suka banget sama soto. Jadi kembali ke roti ini. Wow. Enak banget ya. Wow. Lagi. Ini rasanya itu ada enak ya. Ada gurih dari butternya ini di dalam. Juga manis dari lapisan luarnya ini, manis. Sama rotinya itu ada pas, ada sedikit manisnya. Pokoknya perpaduan gurih, wangi kopi, dan manis. Wah, top, luar biasa. Aku cobain satu lagi ya, boleh dong ya. Yang masih anget ini. Ini ya. Aku liatin dalamnya, oke? Nasi panas banget. Ini emang enaknya dimakan panas-panas ya. Wow, luar biasa. Tuh, kayak gitu dia. Kelihatan kan dalamnya? Wow. Karena tadi kita double, jadi dia pasti nggak akan meleleh keluar. Ini sederhana banget, rasanya wow, dahsyat. Teman-teman, please kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram dan Facebook. Oh iya, siapapun yang menciptakan roti ini, genius, enak banget loh. Ingat ya, hashtag Dapur Teman Dina, Instagram dan Facebook. Makasih.